Selamat datang di YouTube channel Di Official Auto. Teman-teman, Asana Motor membawa dan memberikan kejutan dengan menjual langsung Honda CR-V 250L yang jadi opsi menarik selain CR-V Rally. Ini juga bisa dijadikan opsi untuk naik kelas dari versi mesin 150 cc-nya. Kita akan bahas sama-sama hal menarik yang ditawarkan motor trail berkubikasi 1/4 liter ini. Check this out. Pertama dari desain dulu, teman-teman, ini jadi memang versi yang sama dengan model yang dijual juga di Thailand karena motor ini memang diimpor utuh atau punya status CBU dari negeri Gajah Putih. Perbedaannya ada di kubikasi mesin. Kalau di Thailand dia 300 cc, sementara yang dijual di Indonesia adalah 250 cc. Kita akan bahas lebih dulu untuk sektor tampilannya. Secara garis besar memang desain yang dibawa sama 250L ini dia punya pakam atau DNA yang khas sebuah motor trail reguler yang bisa dibutuhkan untuk kebutuhan off-road maupun juga on-road. Nah, di bagian depan ini, desain ditawarkan, kalau misalkan teman-teman ingat dengan desain dari CR-V 150L, sebenarnya tongkrongannya mirip. Cuman memang karena memang mesin lebih besar, tentu saja dimensinya menyesuaikan dengan kapasitas mesin yang dipakainya. Untuk perbedaan paling signifikan antara versi 2.5 dan 150-nya ada di bagian tampak depan, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, desain dari headlampnya sekarang terlihat lebih sporty dibandingkan versi 150 cc karena dia pakai batok lampu yang lebih minimalis dan flat, lalu juga didukung dengan penerangan LED di depannya. Ini ada 3 pilar seperti itu, yang di atas untuk penerangan lampu dekat, sementara yang di bawahnya untuk penerangan lampu jauh. Tentu karena ini motor trail, sudah ada spakbor panjang di bagian depan, terus juga agak tinggi. Lalu untuk suspensinya, dia pakai jenis upside down dari Showa dengan diameter yang cukup besar, 43 mm. Travelnya cukup panjang, cuma kita nggak dapat untuk data ketinggian travelnya. Di lingkar roda, menarik juga karena dia pakai clear warna hitam untuk bagian pelak jari-jarinya. Pakai ukuran 21 inci di depan, sementara untuk bannya pakai ukuran 80/100. Dan di bagian sini, bagian bawah sini ada semacam cover untuk melindungi batang suspensi agar terhindar dari mungkin kotoran ataupun gesekan sehingga bisa lebih long life lagi untuk teredam suspensi depan dari CR-V 250L ini. Nah, selain penerangan LED di depan, untuk penanda sen juga nih sudah pakai lampu LED. Menariknya untuk paket pembelian versi standar ini sudah disertakan dengan komponen aksesoris handguard di bagian sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah, di bagian atas ini juga ada semacam pelindung yang sekaligus jadi tempat dudukan dari plat nomor. Nah, ini adalah layout desain samping dari si CR-V 250L. Sejatinya ini memang desain yang hampir serupa dengan CR-V Rally, cuman dia tampil lebih ramping. Di bagian samping sudah ada komponen shroud yang kelihatan cukup sporty karena ada beberapa detail bolong-bolong nih seperti di bagian sini. Lalu juga ada komponen tali di sini nih. Selebihnya memang kalau untuk motor trail jangan harap untuk akomodasi yang besar karena di bagian CR-V ini hanya tersedia toolkit di bagian sebelah kiri dari motor. Sementara di sini ada knalpotnya, lagi-lagi mirip rally, dia panjang, besar, terus juga menjuntai ke atas. Buntutnya ya sama lah ya kayak motor-motor trail pada umumnya. Lalu karena memang motor ini juga kebutuhan untuk on-road di jalan raya, sudah ada komponen spakbor, lampu sen yang sudah digital, dan sayangnya untuk penanda atau lampu stop lemnya masih berbentuk halogen biasa. Untuk suspensi belakang, dia pakai monoshock dengan Prolink di bagian belakang, lalu juga sudah pakai aluminium swing arm. Jadi ini selain kokoh, kuat, dan juga lentur nih. Tadi rancang suspensi tadi, kemudian dipadukan dengan roda ukuran 18 inci nih, jadi belang antara yang depan dan belakang. Dia pakai ukuran 120/80 di bagian belakang ini. Sudah pakai model yang dual purpose. Cuman memang ini bukan peruntukan untuk terabas yang ekstrim. Kalau teman-teman pengen bener-bener yang hard ekstrim, ini pasti harus ganti untuk bannya. Tapi ini udah cocok lah untuk buat teman-teman yang mungkin mau ke hutan yang nggak terlalu heavy banget, ini masih bisa. Rangkanya dia pakai rangka semi double cradle yang mirip juga dengan CR-V Rally, teman-teman. Jadi selain punya kekakuan yang bagus, dia juga punya bentuk struktur yang pas untuk kebutuhan trail ataupun off-road ya. Nah, rangka tadi dia menggendong mesin
249,6 cc ataupun 250 cc, 4 tak, DOHC, 1 silinder, sudah pendingin cairan ya teman-teman. Di sini ada komponen radiator dan sudah pakai teknologi ataupun pengabut injeksi bahan bakar PGM FI. Output mesinnya sama dengan versi rally. Dia punya tenaga maksimal 25,3 horsepower pada 8.500 rpm dan torsinya sekitar 23 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Nah, output tadi disalurkan ke sistem transmisi manual kopling 6 percepatan plus dengan assist and slipper clutch yang berguna banget buat teman-teman yang lagi kenceng ngebut terus engine brake, dia akan lebih halus lagi menjaga potensi ban belakang terkunci. Buat teman-teman yang ngarapin fitur jangan berharap banyak karena emang fiturnya terbilang pelit. Jadi selain penerangan LED di depan, terus juga penanda lampu sen yang sudah LED, dia hanya dibekali tadi assist and slipper clutch aja ya. Jadi belum ada pengereman ABS, belum ada kontrol traksi. Kita akan langsung lihat bagaimana tampilan interface dari panel meter si 250L CRF. Nah, ini panel meternya sudah digital, bentuknya persegi panjang teman-teman. Dia sudah negatif display. Lalu ada beberapa informasi yang bisa diatur ya, kayak misalkan ada odometernya. Lalu kita bisa atur untuk trip A, trip B. Lalu juga ada keterangan untuk bahan bakarnya. Lalu juga ada gigi netral, ada indikator bensin sampai dengan petunjuk RPM. Nah, kalau misalkan lihat dari lembar spesifikasi, memang dimensi dari CRF 250L ini lebih ramping ya dibandingkan model rally. Dan untuk joknya dia punya ketinggian 893 mm. Kita akan coba nih dengan tinggi gua di 175 cm. Jadi memang untuk tinggi gua nih di 175 cm, kaki nggak bisa menapak dengan sempurna teman-teman. Jadi memang masih ada sedikit gap untuk jinjit. Tapi untungnya ketika kita duduk di atas CRF 250L ini, suspensi belakang akan langsung turun. Jadi itu akan berdampak untuk kita bisa menapakkan kaki ke tanah ya. Nah, untuk stangnya nih, stangnya tinggi, cukup tinggi ya. Terus juga lebar, walaupun memang nggak setinggi CRF Rally, tapi lebar. Jadi untuk posisi berkendaranya segitiganya pas. Buat teman-teman yang memang punya rencana ataupun kepincut sama Honda CRF 250L ini, harganya dijual di harga 79,9 juta on the road Jakarta, dan pengiriman akan dilakukan setelah libur lebaran teman-teman. Jadi ini bisa jadi pilihan atau alternatif menarik lah buat teman-teman yang tadi gue bilang bosan dengan model CRF Rally ataupun memang ingin naik kelas ke segmen yang lebih besar dengan jantung pacu juga yang lebih besar. Di Indonesia, lawan terdekatnya adalah Kawasaki KLX 250 yang dijual di harga 71 jutaan. Gimana teman-teman? Tertarik gak untuk meminang CRF 250L ini? Kalau misalkan tertarik ataupun ada kritik, langsung sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke website kami www.auto.com, carvagaco.com, and zickwheels.co.id. Sampai jumpa dengan motor ataupun mobil yang menarik yang tentunya meluncur di IMS 2023. Gue bagi cabut. Bye-bye.